Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa 20 hari sudah kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana hal tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, tidaklah terjadi kiamat kecuali waktu akan terasa lebih cepat. Maka di penghujung bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, maka marilah kita meningkatkan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, bahwasanya diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW ini betul-betul tekun. Ketekunan Rasulullah SAW ini adalah sebagai bentuk tarbiyah, didikan kepada kita umatnya. Rasulullah SAW lebih tekun di bulan Ramadan, yang mana tidak setekun itu di bulan selainnya. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Dan Rasulullah SAW tambah lagi ketekunannya untuk melaksanakan ibadah, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasannya Rasulullah SAW kana idza dakharal ashril awakhir min Ramadan, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, aiqadha ahlah, yaitu membangunkan, mengajak sanak keluarganya, mengajak keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Wa aqama lailah, dan mendirikan ibadah di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikatan yang ada di perutnya. Hal ini para ulama mengomentari akan maksud daripada syaddal mi'zar di sini adalah tambahnya bersemangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah sebagai kinayah untuk tambahnya semangat untuk melaksanakan ibadah, terlebih khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasannya ketika itu Rasulullah SAW menceritakan akan keadaan umat daripada nabi-nabi terdahulu, Nabi Bani Israel, bahasanya mereka annahum hamalas silah fi alfi syahrin, mereka melaksanakan atau melakukan ibadah, mereka melakukan peperangan selama 1000 bulan. Fata'ajjaba ashabu Rasulillah, kemudian para sahabat ini takjub, mereka melakukan ibadah peperangan selama 1000 bulan, maka berapa pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatamannau lahum annahu yakunu mithlu dzalik, mereka memiliki keangan-angan, merasa ghibthah, merasa hasud, merasa iri kepada mereka, yaitu karena mereka mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengatakan bahwasannya hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatku adalah hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yablughu dzalik, sangat sedikit sekali mereka yang diberikan umur lebih daripada itu. Kemudian karena keinginan dari para sahabat ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi anta ja'alta ummati akhiral umami a'malan wa aqalluha a'maron. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, Engkau menjadikan umatku sebagai umat akhir zaman yang memiliki amal ibadah yang sangat sedikit sekali dan umur mereka yang sangat terbatas sekali. Qala fa'atahu Allahu lailatal qadri khairun min alfi syahr. Kemudian atas berkat doa Rasulullah SAW inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar tersebut dinaskan di dalam ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan.
Qala ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Fi kulli sanatin khairun laka wa lahu man ba'daka ila yaumil qiyamah. Ini adalah pengkhususan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya walaupun mereka adalah umat yang paling sedikit amalnya, paling pendek umurnya, akan tetapi di dalam perkara pahala mereka tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya wahiyya fil autari minha arjah. Untuk datangnya malam Lailatul Qadar ini kapan? Yaitu kapan turunnya malam Lailatul Qadar ini? Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar ini mubham, yaitu tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar ini bisa kita harapkan untuk turunnya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala entah itu di awal malam bulan Ramadan atau mungkin di pertengahan daripada malam bulan Ramadan. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk supaya kita betul-betul mencari, betul-betul bersemangat untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, supaya kita semua mendapatkan fadilah keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW mentasjid, memotivasi para sahabat dengan sabdanya taharru ala Lailatul Qadar, yaitu carilah, bersemangatlah kalian untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Ini adalah malam yang sangat mulia sekali. Bahkan dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah paling mulianya malam untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus betul-betul haus akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kita bersemangat atau mencari betul-betul malam Lailatul Qadar ini. Walaupun di sini malam Lailatul Qadar tidak ada kepastian kapan turunnya, kan tetapi para ulama kita memiliki patokan, yaitu memiliki patokan yang mana hal tersebut adalah menjadi hal yang sudah mujarrab, yaitu sudah dilakukan oleh para aslafun sholihin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dan juga ulama-ulama yang lainnya. Malam Lailatul Qadar, turunnya malam Lailatul Qadar ini bisa kita prediksi dengan kapan pertama kali masuknya bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwal min syahr, yaitu bisa diketahui di pertama kali bulan Ramadan, yaitu kita di hari apa kita masuk bulan Ramadan, maka hal tersebut bisa kita prediksi turunnya malam Lailatul Qadar. Fa in kana awwaluhu yaumul ahad, apabila malam pertama bulan Ramadan itu adalah hari Ahad, au yaumul arbi'a, atau pertama hari Ramadan itu adalah hari Rebu, fahiya lailatul tis'a wa ishrin, maka bisa diprediksi bahwasanya turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 29. Au yaumil itsnaini, atau awal bulan Ramadannya adalah hari Senin, fahiya lailatun ihda wa ishrin, maka bisa diprediksi bahwasannya turun malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Au yaumits tsulatsa awil jum'ah, atau awal hari bulan Ramadan itu adalah hari Selasa atau hari Jumat, fahiya lailatu sab'a wa ishrin, maka bisa kita prediksi bahwasannya turunnya malam Lailatul Qadar yaitu di tanggal ke-27. Awil khamis fahiya lailatu khamsa wa ishrin, atau ketika awal bulan Ramadan itu adalah malam Khamis, hari Kamis, fahiya lailatu khamsa wa ishrin, maka bisa dipastikan bahwasannya malam Lailatul Qadarnya adalah 25, tanggal 25, malam 25. Au yaumis sabat, atau awal bulan Ramadan atau bulan Ramadan diawali di hari Sabtu, fahiya lailah salasa wa ishrin, maka bisa kita prediksi bahwasannya turunnya malam Lailatul Qadar adalah malam 23.
Untuk tahun ini kita memasuki bulan Ramadan, yaitu kita mengawali bulan Ramadan di hari Selasa. Maka ketika kita mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan ulama ini, memang ini adalah kaidah yang bisa kita katakan bukan sesuatu yang pasti. Akan tetapi Al-Imam Abul Hasan Asyadzili beliau mengatakan wa mundu balagtu sinnir rijal, yaitu ketika aku sudah sampai ke batasan umur dewasa, ma fatatni lailatul qadri bihadhil qaidah al-madhkurah. Ketika aku berpegangan dengan malam Lailatul, dengan kaidah yang telah disebutkan itu tadi, yaitu ketika diawali dengan hari apa, maka bisa kita prediksi turunnya Lailatul Qadar itu di malam berapa. Beliau mengatakan bahwasannya aku berpegang teguh dengan kaidah ini, maka aku sama sekali tidak pernah terlewat bagiku untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar ini bukanlah malam tertentu, yaitu tujuannya adalah supaya kita betul-betul mencari dan berusaha di setiap harinya, bahkan bukan hanya di setiap malam bulan Ramadan saja, akan tetapi ada kemungkinan untuk malam Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu atau di malam-malam selain bulan Ramadan. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi, bahwasannya malam Lailatul Qadar ini lebih bisa kita harapkan untuk kita mendapatkannya di malam-malam ganjil ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, di sini Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya, inni wafaqtu Lailatul Qadri fi ma ad'u. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar, atau apa amalan yang harus aku perbanyak ketika di 10 terakhir malam bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pengasih, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau mencintai kepada sebuah kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah semua dosa-dosaku. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini tidak bertambah malas kita untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi ini adalah sebuah motivasi kita untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita terkhususnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah sebagai bentuk suksesnya seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu dia akan mendapatkan itqun minan nar, mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul musta'an wa ilaika tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.